Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih juga tetap mengupas tentang sepengalaman saya yang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, mohon tulisan yang warna merahnya subscribe dulu ya, biar video saya juga cepat berkembang dengan baik ya. Kemudian ditekan tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru ya. Dan di-share juga di media-media sosial yang lain ya, seperti di Facebook, di WA, di Instagram dan lain-lain. Bebas dengan saya, kalian mau berkomentar pun silakan, bebas ya. Dan untuk share-share video di Facebook sudah saya jelaskan berkali-kali itu buat Mbak Sila ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, karena Mbak Sila sering meng-share video saya di Facebook, di WA, di Instagram dan lain-lain. Jadi orang-orang yang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu menjadi tahu solusinya seperti apa, cara penyembuhannya seperti apa. Nah, seperti itu yang jadi saya ucapkan terima kasih buat Mbak ya. Dan buat teman-teman yang lain juga boleh kalian share video saya di WA, di Facebook, di Instagram atau di lain-lain. Siapa tahu itu bisa membantu yang belum tahu ya, yang terkena GERD ansetis psikosomatis belum tahu. Nah, ketika Anda atau kalian membagikannya di WA, di Facebook, di Instagram, mungkin mereka juga bakalan tahu ya. Dan itu merupakan salah satu ibadah ya buat kalian, salah satu ibadah. Semoga ibadah kalian dibalas ya kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian orang yang sedang mengalami dan kemudian tahu video yang Anda bagikan itu sangat bersyukur sekali ya. Yang saya rasakan dulu seperti itu ya, ketika saya belum tahu, nah kemudian dapat informasi seperti ini, alhamdulillah ya, jadi agak membaik ya, agak membaik dan terus saya jalani, kemudian akhirnya sembuh dengan total ya. Nah teman-teman, untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dilontarkan lewat komentar ya. Semoga saya bisa menjawab, dan saya pun menjawabnya berdasarkan dari sepengalaman saya ya. Saya itu bukan dokter. Untuk penjelasan lebih spesifiknya kalian juga bisa bertanya ke dokter, silakan bertanya. Dan kalau misalnya Anda atau kalian bertanyanya ke saya, ya mungkin saya juga hanya menjawab sebatas sepengalaman saya aja ya. Nah seperti itu ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Daniel Putra ya, Mas Daniel Putra yang bertanya. Oh iya, Mas Daniel Putra itu mohon doanya biar cepat sembuh ya, katanya seperti itu. Nah, untuk doa saya itu setiap kali saya share video di YouTube ya, saya itu selalu justru berharap ya, bahkan berdoa berharap bahwa setiap yang mengalami asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu cepat membaik ya, cepat membaik. Karena saya juga merasakannya waktu itu ya, waktu sedang terkena itu sangat sulit sekali dan sangat tidak nyaman, nggak enak pokoknya. Waduh ya, perasaannya itu campur aduk ya, bercampur dengan kecemasan, pokoknya nggak enak ya. Jadi makanya kalau misalkan untuk dipinta doa, jangankan nggak dipinta ya, setiap saya nge-share, setiap saya teringat juga, saya suka berdoa ya, berharap bahwa yang sedang mengalami itu sekarang cepat-cepat pulih ya, biar kalian bisa kembali lagi ke kehidupan yang dulu lagi ya, normal, ceria ya, bisa jalan-jalan ya, orang-orang normal lah, orang-orang yang normal, yang sehat gitu ya. Semoga cepat kembali lagi ya seperti dulu lagi ya. Karena yang sedang terkena asam lambung GERD ansetis psikosomatis itu berharapnya pengen cepat-cepat kembali lagi seperti dulu kehidupannya ya, dari mulai kesehatan, kemudian pemikiran, kemudian rasa nyaman di kepala, itu pengen cepat kembali lagi seperti dulu. Nah seperti itu ya. Untuk Mas Daniel Putra, saya selalu berdoa semoga yang sedang mengalami itu cepat sembuh, cepat pulih lagi seperti dulu ya. Nah kemudian dari Ahmed Amiri ini bertanya,
sudah makan 5 kali katanya, kadang telat, kadang kalau gelisah takut, padahal nggak mikir apa-apa. Sudah makan 5 kali, kemudian suka datang ketika gelisah dan takut padahal nggak mikir apa-apa. Nah sebetulnya kalaupun misalkan makan 5 kali ini ya, kalau misalkan kita nggak menjaga pikiran kita, itu sensasinya pasti akan datang lagi ya. Nah kalau misalkan cemasnya datang, itu karena kita gelisah ya. Dan kalau misalkan kita gelisah karena disebabkan kita itu berpikirnya yang lain-lain ya. Kalau misalkan tidak berpikir yang lain-lain, gelisahnya juga tidak ada ya. Soalnya kenapa ya, untuk yang asam lambung GERD ansitis psikosomatis, kalau misalkan ada yang dirasa, itu langsung bertanya ya, spontanitas itu langsung bertanya di dalam hati, waduh ini sensasi datang lagi. Kemudian kepikiran akan ketakutan, sensasi yang tidak nyamannya itu. Nah karena ada ketakutan seperti itu ya, sudah pasti itu membuat gelisah ya. Makanya untuk Mas Ahmad Amiri, kalaupun misalkan kalau misalkan Anda tidak berpikir apa-apapun ya, tidak mungkin tidak akan gelisah ya. Soalnya kalau misalkan yang terkena asam lambung itu, kalau ada sensasi yang lain ya, sensasi terjadi datang lagi, itu langsung kepikiran ya, langsung nggak kepikiran, waduh ini pasti nggak nyaman lagi ya, pasti nggak enak lagi. Nah kepikiran itu yang membuat kita gelisah ya. Dan kalau misalnya gelisah berkepanjangan terus akhirnya cemas lagi ya. Kalau sudah cemas asam lambung naik lagi. Makanya gelisahnya di stop ya. Jadi kalau misalkan Anda terkena, sensasinya datang, jangan gelisah ya, langsung aja berpikirnya jernih aja ya, begini, waduh asam lambung saya sedang naik nih, saya nggak akan gelisah, cara menanganinya seperti apa. Nah kalau misalkan ketika asam lambung sedang naik, ketika sensasi datang ya, cepat-cepat Anda duduk aja yang relax, yang tenang seperti ini ya, tenang. Kemudian ambil, saya itu sudah jelaskan jadi video-video sebelumnya ya. Tenang, jangan berpikir yang macam-macam, tenangkan, jangan gelisah. Ambil air hangat ya, air putih, kemudian pakai gula putih 2 sendok, diaduk, nanti setelah larut minum sedikit-sedikit, jangan langsung diteguk ya. Dan minumnya itu jangan sambil tiduran lah, nggak enak kalau tiduran, itu asam lambung cepat naiknya ya. Jadi duduk aja, relax ya, relax, tenangin. Nah kalau misalnya udah relax, udah tenang ya, sudah minum, itu lambat laun asam lambungnya turun lagi. Dan kalau misalnya sudah turun, itu pasti nyaman lagi, pasti enak lagi ya. Nah seperti itu ya untuk Mas Ahmad Amiri. Nah kemudian untuk Pino Bastian, masih diam di rumah katanya ya, tidak kemana-mana, masih kelayangan, tidak kuat berdiri lama. Nah untuk Mas Pino, kalau misalkan Anda sekarang lagi diam di rumah ya, keluarlah ya, cepat keluar jalan-jalan. Kalau misalkan jalan-jalannya nggak kuat, nggak apa-apa ya, nongkrong aja di depan rumah ya, sambil nyantai aja, relax, jangan kepikiran apa-apa ya, santai aja ya. Lihat orang lalu lalang, dulu juga saya begitu ya, lagi nggak kuat-kuatnya saya keluar dari rumah, saya diam di depan rumah nongkrong, lihat orang yang lalu lalang, nggak apa-apa ya. Nah kemudian untuk kelayangannya ya, tidak kuat berdiri lama, itu kelayangannya memang bisa disebabkan dari aliran darah yang tidak lancar, kemudian oksigen yang naik ke kepala itu kurang lancar, kemudian bisa saja dari kekurangan gizi ya, asupan nutrisi dan vitamin, kemudian protein itu memang belum masuk sempurna ya, belum teraliri sempurna, karena memang yang sedang asam lambung GERD ansitis psikosomatis itu pencernaannya belum beres ya. Kemudian jadi nutrisi, protein apapun belum terserap sempurna ya. Makanya kelayangan gitu ya, karena keseimbangan tubuh terganggu ya. Itu yang saya rasakan dulu ya. Nah cara mengatasinya untuk kelayangan ya, untuk kelayangan seperti itu, terus berdiri lama itu memang karena lemes ya, karena cepat lelah gitu ya, jadi nggak ada tenaga ya, lemes aja gitu ya. Itu cara mengatasinya dulu saya itu karena memang asupan gizinya itu kurang diserap dengan sempurna, saya minumnya itu minum air putih pakai gula ya, karena glukosa yang paling cepat diserap oleh tubuh kita itu ya dari gula putih ya.
dari gula putih, atau juga enggak kalau misalkan tidak ada gula putih pakai gula kawung ya, gula merah cuman bukan gula kelapanya. Adalah gula kawung di pasar banyak itu ya, saya dulu beli juga. Kalau misalkan mau beli gula merah itu diganti sama dengan gula kawung ya. Nah itu ya, jadi kalau misalkan kita kelayangan terus berdiri nggak kuat ya, memang karena kita kekurangan protein ya, glukosa kita lagi turun. Nah kebetulan glukosa itu adanya dari makanan yang dikunyahnya agak lama ya. Nah kemudian baru masuk ke lambung, baru diserap sama tubuh kita. Nah kalau untuk makanan itu kenapa bisa kelayangan, karena memang ini belum lancar ya, belum lancar. Jadi glukosa itu diserapnya masih belum sempurna gitu ya. Nah untuk lebih mempercepatnya, saya waktu itu diakalinya ya pakai gula ya, pemanis ya, bukan pemanis buatan ya, tetapi dari gula putih ya. Kalau nggak gula putih itu gula kawung ya. Jadi nyerapnya cepat ya gitu ya, nyerap glukosanya. Jadi kalau misalkan glukosanya baik, kemudian gizinya baik, proteinnya baik, itu kelayangan sama lemes itu hilang dengan sendirinya ya. Nah itu ya untuk Mas Pino ya. Jadi jangan diam di rumah, keluar aja, jalan-jalan. Kalau misalkan lemas, minum air gula ya, duduk lagi. Kalau kelayangan terasa, duduk lagi gitu ya. Nah seperti itu ya untuk Mas Pino Bastian ya. Kemudian ada dari Mas Edirian. Nih Mas Edirian itu masih sesak katanya ya, masih sesak, kemudian sakit badan, punggung, tangan, sakit semua gitu ya. Untuk Mas Edirian itu sesak, sebetulnya untuk paru-paru itu nggak ada kaitannya ya. Untuk pernapasan itu nggak ada kaitannya, karena dari sistem pencernaan itu kita makan nih ya, kita makan langsung masuk ke sini, ke lambung ya. Sebelum masuk lambung itu melewati dulu esofagus ya. Justru yang terkena GERD arthritis psikosomatis itu rata-rata esofagusnya ya yang nggak bekerja dengan baik ya. Nah itu jadi langsung ke lambung, dari lambung langsung ke usus ya, langsung ya pokoknya langsung selanjutnya aja gitu ya. Jadi untuk paru-paru itu sebetulnya hanya sensasi saja. Kenapa bisa saya katakan hanya sensasi saja? Saya berbicara masalah pengalaman saya nih ya. Ketika asam lambung saya naik itu, dada itu napas itu kurang plong ya, kurang lancar gitu. Jadi napas itu kayak yang pendek, kayak yang sesek, karena memang asam lambungnya sedang naik ke sini ya, naik ke sini, kemudian masuk ke kerongkongan. Nah di kerongkongan itu karena memang asam lambung itu tidak bisa ditahan ya sama kerongkongan. Jadi kalau misalnya sudah naik ke sini itu dada itu terasa panas, padahal itu sensasi dari asam lambung yang naik. Akhirnya dada itu panas ya. Ketika dada panas itu napas itu seperti yang terengah-engah ya. Jadi napas itu pendek, kurang lancar, kurang plong lah gitu. Padahal itu untuk napas itu tidak ada gangguan apapun ya. Jadi kalau misalkan ada sensasi napas nggak enak, jangan khawatir ya, Mas Edirian, jangan khawatir. Itu memang sensasi daripada asam lambung, itu hanya perasaannya saja ya. Nah kemudian untuk sakit badan, punggung, tangan itu semua sakit. Nah itu karena kita mengalami tegang ya, karena kita mengalami tegang, karena memang setiap hari itu kepikirannya itu tentang penyakit. Jadi akhirnya kita itu mengalami tegang ya, itu mengalami tegang, otot-otot kita itu tegang ya, otot-otot tegang. Akhirnya ya memang serasanya itu pada ngilu, pada nggak enak gitu ya. Jadi semua anggota badan itu pada ngilu ya, sampai belakang juga, punggung juga itu terasa ngilu ya waktu itu ya. Nah itu untuk Mas Edirian ya. Kemudian untuk Nur Rujiah. Nah ini untuk Nur Rujiah, katanya saya masih merasakan gempa badan, kepala rasa bergetar, mata kedutan, kalau merem rasa bergetar, berdenging, baca di Google malah tambah parah katanya gitu ya. Nah untuk Nur Rujiah itu memang sensasinya sangat banyak sekali ya. Mungkin Anda hanya mengalami segitu ya, tetapi untuk asam lambung itu sensasinya sangat banyak sekali. Diantaranya ya memang yang sedang dirasakan oleh Nur Rujiah, yaitu serasa gempa ya, bergetar. Nah itu serasa bergetar, gempa gitu, karena kita memang kekurangan glukosa ya, kekurangan gizi. Jadi akhirnya keseimbangan tubuh itu terganggu ya, kayak macam oleng gitu, kayak macam gempa gitu ya.
darah lagi turun dengan drastis, itu bisa terjadi ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita ngalamin cemas ya. Kita ngalamin cemas, akhirnya darahnya turun drastis ya. Kemudian hasil ya, keseimbangan tubuh terganggu ya. Kalau keseimbangan tubuh terganggu ya gitu rasanya oleng gitu ya, kayak seperti mau jatuh ya. Terus ada perasaan gempa gitu ya, kemudian bergetar gitu. Nah itu ya. Jadi untuk Nurujia sekarang berpikirnya begini aja ya. Orang normal itu kalau misalkan jalan, dia itu kan normal ya, nggak apa-apa, nggak ada sensasi apa-apa. Kemudian jalan, nah ketika jalan kemudian dikejar sama anjing ya. Nah ketika dia dikejar sama anjing, kemudian dia lari, kemudian setelah berhenti dia itu mengalami ketakutan. Nah orang yang ketakutan itu pasti bergetar ya, pasti bergetar, darahnya turun jadi pucat. Nah seperti itu ya, jadi pucat, akhirnya ya kayak pusing-pusing kayak gitu, kayak bergetar gitu. Nah seperti itu ya contohnya ya. Jadi untuk Nurujia, pahami dulu ya gejala seperti itu tuh karena apa. Nah kemudian cara menanganinya seperti apa, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Tengok aja, semoga dapat membantu ya. Nah itu ya. Kemudian untuk baca di Google ya, untuk Nurujia itu saya mohon hentikan ya, hentikan cari-cari informasi di Google, karena yang menginformasikan di Google itu bisa siapa saja ya, bisa siapa saja. Jadi kadang informasinya itu suka menyeleweng lah. Jadi kadang di Google itu bisa disebabkan begini katanya, menyebabkan kematian, menyebabkan lebih parah. Itu sebetulnya tidak ya. Kalau misalkan menyebabkan lebih parah, saya tidak akan ada di sini, dan orang-orang yang sembuh itu tidak akan ada di dunia ini ya. Jadi saya katakan untuk asam lambung itu tidak berbahaya ya, cuman sensasinya baru menyebabkan kita ketakutan karena sensasinya tidak nyaman. Nah kalau misalkan sudah ketakutan, akhirnya keluarlah cemas, kemudian psikis kita terganggu, kemudian jiwa kita terganggu. Kenapa jiwa bisa terganggu? Ya mental kita jadi turun ya, yang dulunya pemberani jadi tidak pemberani. Nah seperti itu ya. Jadi saya mohon hentikan ya, hentikan cari-cari informasi di Google ya, karena informasi di Google itu rata-rata itu memang informasinya selalu menakutkan ya. Nah itu ya untuk Nurujia. Nah kemudian untuk Pirhan Han nih ya, untuk Pirhan Han minum herbal apa, kemudian vitaminnya apa. Nah untuk herbal itu memang saya tidak konsumsi ya, waktu itu saya tidak konsumsi karena ketika saya pelajari saya tahu bahwa herbal itu tidak di semua orang cocok ya, tidak di semua orang cocok. Nah kalau misalkan Anda mengalami sekarang yang sedang mengalami, kemudian ada yang minum herbal kemudian cocok, ya boleh-boleh aja silakan. Tetapi untuk saya waktu itu saya tidak minum herbal, karena setiap kali saya minum herbal dari ini itu sensasinya selalu nggak bener ya. Makanya saya hentikan waktu itu karena saya pelajari dulu asam lambungnya. Dan ketika saya mempelajari tentang asam lambung yang saya rasakan, memang waktu itu saya normalkan ya, lambung saya itu tidak dinormalkannya caranya begini. Waktu itu ya punya saya ini ya, saya normalkan dengan tidak memasukkan obat-obatan yang berkimia waktu itu ya. Jadi saya normalkan dulu, saya kembalikan lagi seperti bayi. Nah ketika ininya sudah beres, sudah normal lagi, saya pupuk lagi vitaminnya waktu itu ya. Saya waktu itu minum vitaminnya itu biarin ya, saya nggak dibayar nih sama yang punya perusahaannya, tapi nggak peduli amat, saya katakan aja ya. Itu vitaminnya waktu itu saya minum vitamin Neorodex ya, Neorodex banyak di apotek ya. Neorodex itu kalau nggak salah dulu itu istri saya tuh suka beli, itu harganya cuman 10.000 ya, berbentuknya tablet, dan saya makan itu setiap jam 7 malam ya. Setiap jam 7 malam ketika mau tidur saya minum satu vitamin Neorodex, itu B kompleks ya, vitamin B kompleks, mereknya Neorodex. Nggak peduli, saya nggak dibayar sama perusahaan juga, yang penting kalian sembuh ya. Ini bukan iklan, ini yang senyata-nyatanya saya waktu itu dibantunya bukan sama obat herbal, tetapi sama vitamin Neorodex setiap malam itu. Dan saya itu makan vitamin itu jangka waktunya sangat lama sekali, nggak tahu 7 bulan, nggak tahu 8 bulan, saya lupa lagi, sekitar sebulan segituan lah ya. Jadi antara 7 bulan 8 bulan ya, saya minum vitamin Neorodex setiap malam itu waktu itu saya lakukan ya.
karena memang untuk vitamin, karena untuk asam lambung saya waktu itu vitamin-vitamin dari tubuh saya itu memang kurang ya, jadi saya bantu dengan vitamin B kompleks. Nah itu ya untuk Pirhan-Han, saya jadi nggak minum herbal, saya normalkan dulu lambung saya seperti bayi, dikembalikan lagi. Jadi saya jaga asupan apapun yang masuk ke lambung saya itu saya jaga, termasuk obat-obat kimia, termasuk obat-obat herbal. Bahkan dulu juga saya banyak yang menganjurkan minum kunyit, katanya minum kunyit biar cepat sembuh katanya. Tetapi ketika minum kunyit justru saya malah tambah lemas. Karena kenapa? Karena saya darahnya lagi turun, ditambah lagi minum kunyit, akhirnya saya kelayangan lagi. Dan ketika kelayangan lagi, anxiety-nya datang lagi ya, cemasnya datang lagi. Makanya saya hentikan untuk obat herbal, saya nggak makan sama sekali, saya bantu dengan vitamin Neurodek ya waktu itu ya. Itu untuk Mas Pirhan-Han ya. Kemudian Endang Anwar minta WA-nya, katanya mau konsultasi lebih lanjut. Nah untuk Mas Endang Anwar untuk WA saya tidak bagikan ya, karena bagikan video bagikan WA itu untuk sekarang aduh sangat banyak sekali, jadi saya keteter ngejawabnya ya, kadang ada yang kejawab, kadang yang enggak, jadi kasihan yang tidak terjawabnya ya. Jadi kalau misalkan Mas Endang Anwar mau konsultasi ke dokter aja ya, tetapi kalau misal mau konsultasinya mau menyamakan dengan sepengalaman saya, boleh di kolom komentar ya. Itu untuk Mas Endang Anwar ya. Kemudian untuk Putra Rangga, minumnya nggak usah nunggu larut ya gulanya, vitaminnya cair tablet atau yang Neurodek. Nah untuk minum air gula ya nunggu larut dulu ya, nunggu larut dulu karena airnya kan masih hangat ya, pakai gula kocek lah, jadi gitu nunggu larut dulu. Nah kalau sudah larut minumnya pelan-pelan gitu ya, jangan langsung diteguk ya minumnya. Kalau misalnya langsung diteguk ini bisa kembung nanti ya, sedikit-sedikit aja nyantai. Pokoknya kuncinya harus santai ya, harus nyantai. Ketika asam lambung naik, kalian nggak usah cemas, nggak usah bingung, ambil air putih pakai gula, nunggu larut, udah nunggu larut minum sedikit-sedikit yang santai. Pokoknya kuncinya santai, relax. Kalau udah santai, udah relax, itu pasti asam lambungnya turun ya. Nah untuk vitaminnya Mas Putra Rangga, untuk vitaminnya bukan cair ya, itu berbentuknya tablet. Kalau nggak salah itu saya lupa lagi isinya, nggak tahu berapa itu, nggak tahu 10, nggak tahu 12, saya lupa lagi ya, karena sekarang saya udah berhenti ya untuk vitamin. Jadi vitaminnya beli aja lah Neurodek, harganya murah, cuma 10.000 kalau nggak salah gitu ya. Saya bilangin di video ini, nggak peduli ya, saya nggak dibayar juga sama yang punya vitamin Neurodek ini. Yang penting kalian sembuh aja lah gitu ya. Jadi saya bukan mengiklankan, tetapi yang saya rasakan waktu itu, saya yang alami, saya vitaminnya pakai Neurodek ya. Neurodek harganya murah, banyak di apotek juga, dan itu nggak usah pakai nggak usah pakai resep dari dokter, nggak usah. Saya juga beli nggak pakai resep dokter itu, karena memang obatnya obat rendah ya waktu itu. Nah kemudian untuk Hafiz Ari Mulyani, cara mengatasi dinginnya gimana Mas, katanya gitu. Nah cara mengatasi dingin, waktu itu saya memang yang terkena asam lambung dan anxiety psikosomatis itu perasaannya itu selalu dingin ya, selalu dingin. Kenapa selalu dingin? Karena memang kita itu sering berdiam diri di rumah gitu ya, berdiam diri di ruangan gitu. Jadi tubuh kita itu nggak menghasilkan kalor ya, nggak menghasilkan panas tubuh sendiri gitu ya. Jadi saya mengatasinya yaitu pakai jaket ya, kemudian jalan-jalan, gerak gitu ya. Ada kelayangan sedikit, duduk, minum lagi gitu ya, jalan lagi. Nah seperti itu setiap hari itu saya lakukan ya. Jadi untuk mengatasi kedinginan waktu itu saya itu pakai jaket ya, karena memang saya sadari waktu itu saya selalu diam di rumah, akhirnya kalor dalam tubuh itu tidak dihasilkan ya. Jadi panas tubuh itu tidak dihasilkan. Jadi saya akalinya pakai jaket, kemudian olahraga, kemudian sering berjemur ya. Nah untuk berjemur itu memang sangat bagus sekali. Yang saya pelajari itu memang di tubuh kita itu sudah ada vitamin D-nya ya, tetapi belum berbentuk vitamin D. Nah cara membentuk vitamin D-nya itu dengan cara berjemur ya, dengan cara berjemur biar tubuh kita itu menghasilkan vitamin D. Nah kegunaan vitamin D itu sangat baik sekali untuk penyembuhan yang sedang terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya. Nah itulah teman-teman video jawaban dari saya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kalau misalkan ada yang belum terjawab,
nanti saya akan jawab lagi di video selanjutnya, karena memang untuk biar durasinya tidak lama, jadi saya cuma menjawab hanya beberapa saja. Nah kalau misalnya ada yang belum terjawab, nanti saya akan sambung lagi videonya ya. Nah itulah teman-teman video dari saya. Jangan lupa di subscribe ya, biar video saya cepat berkembang, kemudian di like, di komen, kemudian tekan tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi video saya yang terbaru ya. Kemudian di share ke orang lain yang lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram, bebas ya. Biar yang sedang mengalami, yang belum tahu ya tentang cara mengatasinya, biar dia tahu gitu ya. Nah kalau seandainya sudah tahu, itu merupakan lahan ibadah buat kalian ya, buat teman-teman juga ya, termasuk buat saya juga. Nah itulah teman-teman video dari saya akhiri. Video selanjutnya akan saya share lagi ya, biar kalian cepat terlepas dari asam lambung, GERD, anestesi, psikosomatis. Semoga menjadi motivasi buat kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.